wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun pagi hari ini sampai sore kita lumayan punya banyak kesibukan, ya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan dan kekuatan untuk bersilaturahim. Ya. Mungkin ini sebelum kita memulai kajian meneruskan hari Sabtu lalu, kalau mau seperti yang dihimbau dan dilakukan di beberapa masjid, di sana mereka melakukan sholat gerhana bulan yang kebetulan terjadi pada malam hari ini. Kira-kira waktunya antara sekitar menjelang maghrib sampai antara jam 8 sampai jam 9 itu proses gerhananya. Jadi di beberapa masjid ada yang dilakukan setelah maghrib, ada juga yang setelah isya. Jadi saya tadi bertanya kepada Pak Dwi apakah di sini diadakan atau tidak. Ternyata belum ada instruksi ke arah sana. Kalau mau, monggo. Kalau mau, monggo kita laksanakan sholat gerhana pada isya. Cuman memang sholat ini jarang dipraktekkan, ya. Jadi sholat ini agak sedikit berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Dilakukan dengan 2 rakaat, tapi masing-masing rakaat itu dilakukan 2 ruku, 2 Al-Fatihah dan 2 surat. Jadi setelah takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Setelah ruku iktidal lagi, kemudian baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku lagi, iktidal lagi, kemudian sujud. Sujud seperti biasa 2 kali, kemudian berdiri lagi, Fatihah lagi, surat lagi, kemudian ruku, kemudian iktidal, baca Fatihah lagi, surat lagi, kemudian ruku lagi, iktidal lagi, baru sujud. Nah, iktidal dari ruku itu tidak usah membaca Sami Allahu liman hamidah. Boleh Sami Allahu liman hamidah, tapi nggak usah diteruskan, tidak apa-apa. Tapi langsung Fatihah, gitu ya. Kemudian tahiyat seperti biasa dan selesai. Dan sunnahnya setelah itu ada khutbah singkat terkait dengan hikmah gerhana bulan atau gerhana matahari. Ada yang melakukan 2 khutbah, ada juga yang cukup satu khutbah. Khutbahnya juga singkat saja. Kalau nanti mau dilakukan, monggo setelah isya. Tadi saya tanya Ustaz Heri, dia bilang, waduh saya belum mempraktekkan ini, takut salah. Ya monggo nanti kalau nggak keberatan, kalau nggak bisa saya yang mungkin terserah siapa saja nanti yang akan pada isya. Oh, jam-jamnya di sini awal gerhana bulan sebagian itu jam 17.15. Nah, awal gerhana totalnya itu adalah jam 18.54. Artinya sudah menjelang isya. Puncaknya jam 19.00. Di sini isya jam berapa? 19.09. Akhir gerhana totalnya 19.06. Nah, kemudian kontak gerhana bulan sebagian itu 20.45 ya. Jadi memang idealnya kita bisa melakukan sholat gerhana pada saat puncaknya, yaitu jam 17 gitu ya, sebelum isya.
Nah, 19 sama jam 7. Nah, tapi karena memang waktunya ini, tapi ini kan saya nggak tahu ini di wilayah mana. Indonesia Barat. Nah, disepakatin saja maunya apakah ba'da Isya ya, atau mau ngikutin benar-benar tepat pas jam 7 ya. Memang ini sifatnya sunnah, cuman karena ada khutbah walaupun sedikit, saya khawatir nanti menggeser Isya. Itu usulan saya takutnya menggeser Isya, nanti kita berhadapan dengan teman-teman yang memang lebih mengedepankan wajib. Jangan sampai kita mengakhirkan Isya berjamaah karena kita harus melengkapi prosesi sholat gerhana bulan yang memang ini sunnah. Bagaimana kalau kita lakukan pada Isya saja, nggak apa-apa ya? Ya. Yang penting artinya kita melaksanakan, mempraktekkan. Gitu. Terima kasih Pak Hadi, Pak Budi, ya, atas informasinya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang sebenarnya ini terkait dengan yang kemarin kita sudah bahas, yaitu masalah kaitannya ini dengan bab sholat, khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu didukung oleh keyakinan, ya. Kalau kita nggak yakin kepada Allah, nggak mungkin kita khusyuk dalam sholat. Keyakinan itu didukung oleh husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah didukung oleh husnuzan kepada manusia. Husnuzan kepada manusia didukung oleh sifat rendah hati kepada manusia. Nah, itulah kenapa yang namanya kekhusyukan itu identik dengan ketawaduan. Jadi ciri-ciri orang khusyuk itu adalah kalau dia mampu bersikap tawadu. Dan sebaliknya, kalau kita mau memiliki sholat yang khusyuk, kita harus melatihnya juga dari ketawaduan dalam bermuamalah. Nah, kita sudah selesai kemarin berbicara tentang masalah tawadu atau rendah hati. Nah, sekarang kita berbicara masalah keyakinan. Sebenarnya yakin itu apa sih? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat keempat, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Jadi yang namanya keyakinan itu dititik beratkan kepada ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang ditulis di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itulah yang membedakan antara ajaran Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau ajaran Islam itu mengakui bahwa fondasi daripada ketauhidan dalam Islam itu adalah menyempurnakan ketauhidan yang dibawa oleh risalah nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya yang namanya keyakinan itu harus dibangun bahwa kebenaran yang tertulis di dalam Al-Quran itu benar adanya, termasuk juga yang tertulis dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, termasuk juga keyakinan terhadap datangnya hari akhirat. Jadi yang namanya keyakinan itu dititik beratkan kepada kebenaran Al-Quran, kemudian kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan kebenaran hari akhir. Al-Quran sudah biasa kita baca setiap hari. Kitab-kitab sebelum Al-Quran mungkin kita tidak membacanya, tetapi sebagian intisari daripada pelajaran dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur itu pun identik dengan ayat-ayat Al-Quran. Berarti kita tinggal meyakini hari akhir saja. Yang namanya hari akhir itu satu paket. Bukan hanya akhirat, hari akhir itu dimulai dari kematian. Jadi yang namanya alam akhirat itu dimulai dari gerbang pertama yang namanya kematian. Yang kedua alam kubur, kemudian alam barzakh, kemudian alam mahsyar, kemudian yaumul hisab, yaitu hari di mana orang ditimbang amal baiknya. Kemudian
menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kemudian juga di situ ada syafaat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah totalitas kepercayaan kita kepada hari akhir, itu dimulai dari bab pertama yang namanya bab kematian sampai menentukan kita akan berada di surga atau di neraka. Itu harus diyakini sepenuhnya. Maka untuk menumbuhkan keyakinan yang nanti keyakinan itu akan mengantarkan kita kepada kekhusyuan sholat, sebenarnya paling tidak dengan mengingat kematian itu sudah bisa menumbuhkan keyakinan yang membuat kita khusyuk dalam sholat. Makanya kenapa ketika Rasulullah SAW ditanya bagaimana caranya untuk khusyuk dalam sholat, kemudian dijawab, jadikanlah sholat kamu itu adalah sholatul muwaddi', sholat penghabisan, sholat terakhir, di mana setelah itu Allah mencabut nyawa, malaikat mencabut nyawa. Kalau kita selalu menjadikan sholat kita itu adalah sholat yang terakhir sebelum kita dicabut nyawa, maka insya Allah sholat kita itu akan menjadi sholat yang terbaik. Dan begitu seterusnya. Kita tadi sholat maghrib kan, ketika kita sholat maghrib yakini itu adalah sholat yang terakhir. Alhamdulillah masih ketemu sholat isya. Ketika sholat isya yakini itu sholat yang terakhir, karena belum tentu setelah isya itu kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya masih ketemu juga dengan sholat subuh, syukuri aja terus. Setiap sholat yang mampu kita lakukan itu yakinilah, anggaplah itu sebagai sholatul muwaddi'. Karena yang namanya kematian itu rahasia. Karena itu rahasia, nggak mungkin bisa diketahui, hanya bisa diyakini, itu saja. Makanya kepercayaan kepada hari akhir itu bisa mengantarkan kita kepada keyakinan, di mana keyakinan bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan di dalam sholat. Asal ingat mati aja, insya Allah sholat itu sudah akan sempurna dengan sendirinya. Makanya orang yang paling bijak, dikatakan orang yang paling bijak adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dan orang yang mengingat kematian atau orang yang mengaku mengingat kematian itu tidak akan pernah berpikir kalau dia itu besok masih hidup. Jadi kalau orang mengaku selalu ingat mati, mengaku banyak diberikan pelajaran oleh kematian, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa besok dia masih hidup. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku saya selalu ingat mati, tapi di hatinya masih punya keyakinan bahwa besok dia masih hidup, dia belum percaya dengan kematian. Ya, jadi sebenarnya itulah makanya kenapa kalimat yakin itu sama dengan kematian. Hatta ya'tiyakal yakin. U'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Nah, makanya kenapa kematian itu memiliki nama lain yang namanya yakin. Karena keyakinan kepada hari akhirat itu biasanya akan benar-benar diyakini ketika kematian sudah ada di ambang di depan mata kita. Baru di situ kita tahu. Karena biasanya ketika orang sudah menghadapi kematian, gerbang akhirat itu sudah mulai terbuka. Dan pada saat keyakinan itu mulai terbuka, dia sudah mendapatkan yang namanya musyahadah. Dia menyaksikan gerbang akhirat itu walaupun sedikit. Itu sudah tepat. Nah, makanya daripada kita menunggu sampai kita ini mendapatkan musyahadah terhadap hari akhirat melalui gerbang kematian, mendingan dari sekarang kita yakini, nggak usah nunggu. Itulah kenapa dikatakan yang namanya mati itu memiliki sinonim kata lain yang namanya yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Yakin di sini maksudnya adalah keyakinan terhadap hari akhirat, di mana gerbangnya adalah gerbang kematian. Orang kalau sudah ada di gerbang kematian kemudian baru yakin, it's too late. Ya. Itulah pembukaan terkait dengan bab keyakinan. Nah, karena nanti yang namanya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir, itu pun yang nanti akan menumbuhkan keyakinan kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari di dunia. Dalam mencari nafkah, kita nanti akan benar-benar meyakini bahwa yang namanya harta yang kita dapatkan, kedudukan yang kita dapatkan, kemuliaan yang kita peroleh, itu sebenarnya sumbernya dari Allah.
Yang namanya manusia itu hanya wasilah. Yang namanya jabatan itu wasilah, itu hanya perantara. Kita nggak boleh terlalu berlebihan untuk memperlakukan wasilah itu. Jadi orang yang yakin kepada Allah, ciri-cirinya adalah dia tidak akan memuji berlebihan kepada wasilah, apalagi sampai kemudian mengagungkannya. Ya. Ini Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengatakan, la turdiyanna ahadan bi sakhatillahi ta'ala. Janganlah engkau ridho kepada seseorang, ya, yang melakukan kemungkaran kepada Allah. Jangan sampai kita ini setuju dengan perbuatan seseorang yang membuat murka Allah. Kan ada, kita kadang-kadang suka mengapresiasi kan, wah hebat itu, padahal apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak baik, itu menimbulkan murka Allah. Itu termasuk tanda-tanda ketidakyakinan. Kalau kita sudah mengapresiasi orang yang melakukan sebuah perbuatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Wala tahmadanna ahadan ala fadlillahi azza wa jalla. Dan jangan memuji seseorang karena dia memberikan kita sesuatu. Ingat loh, ini memuji, bukan berterima kasih, berbeda. Berterima kasih kepada orang wajib. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Tapi puji-pujian itu hanya kepada Allah. Untuk apa kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Maka tidak ada pujian sedikit pun untuk manusia sebenarnya. Walaupun dia itu adalah pejabat yang mengangkat derajat kita, yang menaikkan kedudukan kita, siapapun, sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan puji-pujian. Tapi dia berhak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Karena berbeda. Berterima kasih dengan memuji berbeda. Maka hati-hati dengan sikap puji-pujian yang berlebihan. Karena itu nanti akan menggiring kita jauh kepada sikap berpikir bahwa segalanya bersumber dari Allah. Misalnya, saya disuci sama Mas Angga nih, diupload di YouTube, kemudian saya terkenal, gitu kan? Saya bilang, waduh Mas Angga keren banget, kalau enggak karena Mas hebat banget, ini gagasan yang luar biasa. Saya memuji dia secara berlebihan, salah. Tapi saya bilang, Mas Angga terima kasih banyak, Anda sudah melakukan dakwah dengan cara seperti ini. Hanya cukup sampai berterima kasih, nggak usah sampai ada puji-pujian yang berlebihan. Karena itu nanti akan mendistorsi keyakinan kita kepada sumbernya. Makanya kenapa dalam ilmu tawakal itu sebenarnya adalah mengantarkan at-tafkir lil asbab ila musabbibil asbab. Yang namanya tawakal itu mengajak kita berpikir, menaikkan kuadran kita berpikir dari sebab, dari wasilah kepada sumbernya wasilah, kepada sumbernya sebab. Minal asbab, dari sebab-sebab, sebab-sebab itu yang namanya wasilah. Kedudukan, harta, manusia itu namanya asbab. Ila musabbibil asbab, kepada yang menciptakan sebab. Jadi sebenarnya kuadran kita dalam keyakinan itu sampai kepada musabbibul asbab, yaitu yang memiliki dan yang menciptakan segala macam sebab. Maka hati-hati untuk menyampaikan puji-pujian. Ini beda dengan terima kasih ya. Jangan dibikin rancu seolah-olah ini ajarannya nggak boleh berterima kasih. Tidak, berterima kasih wajib. Tetapi memuji itu hanya milik Allah. Jangan sampai kita ini mengkhianati ucapan kita sendiri. Alhamdulillah, itu cuma keluar dari mulut doang. Segala puji bagi Allah. Ingat loh, kalau sudah kita bilang segala, artinya tanpa kecuali, tidak ada pujian lain selain kepada Allah. Nah kemudian yang berikutnya, wala tadhummanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah Ta'ala. Dan jangan menghujat seseorang karena Allah belum memberikan kamu sesuatu. Nah ini ada kalanya kan begitu. Ini nih gara-gara si ini sih, coba kalau dia nggak nyuruh saya kan gitu. Coba kalau dia nggak pindahin saya ke sini, saya mungkin di situ udah jadi apa. Ini gara-gara dia ini.
Nah, banyak ya Pak ya. Hati-hati. Ketika kita sudah mulai menghujat orang, mulai menyalahkan orang, mulai bersikap ekstrovert, segala kesalahan itu ada di luar dirinya. Ini adalah tanda-tanda dia mengalami distorsi keyakinan. Yakin saja memang Allah belum mengizinkan kok. Orang yang selama ini Anda anggap sebagai wasilah, hanya wasilah, bukan dia yang menentukan. Kalau Allah belum mengizinkan, mau apa? Sehebat apapun kita punya cantolan, ya kan sekarang itu hidup kalau tanpa cantolan sulit ya Pak ya. Betul nggak? Tanpa cantolan sulit. Ustadz aja kalau nggak punya cantolan kenal sama ketua DKM, sama ketua bidang dakwah, susah dapat jadwal. Betul nggak Ustadz? Saya karena kenal sama Pak Dwi aja sering dapat jadwal di sini. Kan cantolannya begitu. Tapi saya nggak boleh bergantung sama Pak Dwi atau sama Pak Anda, sama Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, Pak Dwi juga nggak tergerak untuk telepon saya. Dan besok kosong nggak? Dia ada khotib yang nggak jadi datang nih. Kan gitu. Itu hanya wasilah saja yang namanya manusia. Maka kita tidak boleh kemudian tiba-tiba menggerutu, kemudian menyalahkan kepada orang lain pada saat Allah belum memberikan kita sesuatu. Ini pun sebenarnya inti daripada keyakinan. Karena apa? Ketika kita sudah menggantungkan harapan kita kepada seseorang, yang timbul nanti itu hujatan. Ketika orang yang kita gantungkan itu tidak bisa memberikan kita harapan. Misalnya ada seorang pejabat yang jadi gantungan kita, tiba-tiba pejabat yang jadi gantungan kita tuh dipindahin sama presidennya. Wah, ini Jokowi ini kenapa pindahin dia? Gara-gara dia dipindahin, akhirnya saya juga kan ikut terkatung-katung nasibnya. Jangan. Ya itu urusannya urusan Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, ya sudah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, nah ini kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang namanya halangan sedikit pun. Fa inna rizqallahu la yasuquhu ilaika hirsu harisin. Sesungguhnya yang namanya rezeki Allah itu tidak akan mungkin digiring kepadamu oleh jiwa-jiwa yang serakah. Itu saja. Artinya apa Pak? Jangan sampai kita ini bergaul dengan orang-orang yang memiliki jiwa serakah. Karena orang yang memiliki jiwa serakah itu, terus terang, kalau toh dia memberikan kita porsi, pamrihnya juga pasti lebih besar daripada apa yang diberikan. Ya. Jadi yang namanya rezeki Allah itu tidak mungkin digiring melalui jiwa-jiwa yang serakah. Atau tidak mungkin rezeki Allah itu diiringi atau didatangkan ketika kita memiliki jiwa yang serakah. Jadi bisa dua hal maknanya. Apakah rezeki yang didatangkan Allah itu tidak mungkin dikeluarkan melalui wasilah orang-orang yang serakah, atau rezeki Allah itu tidak mungkin diturunkan ketika kita masih memiliki jiwa serakah. Itu ajakan untuk kita bersikap introvert. Jadi kalau kebetulan memang Allah belum mengizinkan rezeki itu datang, kedudukan itu datang, jabatan itu datang, tender itu digolkan, ya Allah, mungkin dalam hati saya masih ada jiwa serakah, atau mungkin saya sebenarnya ini lagi bergantung kepada orang, sebenarnya orang ini serakah, dia nyari untung yang lebih gede aja. Kenapa kedudukan itu, kenapa keberhasilan itu atau kemuliaan itu tidak diberikan kepada saya? Jadi yang namanya rezeki dari Allah, kemuliaan dari Allah itu tidak mungkin akan datang diiringi dengan keserakahan, baik keserakahan yang ada dalam diri kita sebagai yang mau menerima, atau wasilah yang kita persepsikan akan dijadikan Allah sebagai perantara untuk datangnya keberkahan itu. Wala yarudduhu anka karahatu karihin. Dan kalau sudah datang rezeki Allah, memang Allah sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun ada orang yang membenci kita sekalipun, berusaha untuk menahan supaya rezeki itu tidak datang kepada kita, nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Makhluk siapapun, genderuwo siapapun, setan manapun, nggak bakalan bisa menghalangi. Itu. Jadi yang namanya keyakinan itu benar-benar harus ditanamkan seperti itu. Bahwa rezeki kalau memang belum datang waktunya, memang Allah belum mengizinkan. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan, siapapun tidak akan ada yang bisa menghalangi rezeki itu untuk datang. Wa inna Allah Ta'ala bi'adlihi wa qistihi
ja'ala rauha wal farah fir ridha wal yaqin. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya sudah menempatkan ar-rauh. Ar-rauh itu artinya adalah ketenangan. Wal farah itu artinya adalah kebahagiaan. Fir ridha wal yakin, itu pada jiwa yang ridho dan pada jiwa yang yakin. Jadi kalau kita ingin, walaupun mungkin rezekinya secara kasat mata, secara fisik belum keterima Pak, tapi karena kita sudah mengedepankan sikap ridho dan sikap yakin, walaupun rezekinya, uangnya, kedudukannya, kejabatannya belum ada di tangan, tapi Allah sudah membahagiakan kita dulu. Allah sudah membuat kita tenang dulu, gitu kan? Orang kalau sudah punya keyakinan, orang kalau sudah diliputi oleh keridhaan, maka dia tidak akan risau. Walaupun keuntungan belum di tangan, paling tidak ketenangan batin sudah dihadapan. Dia tenang, dia rileks, dia nggak gusar dan lain sebagainya. Dia pasrahkan dan dia kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Wa ja'alal hamma wal hazna fi syakki was-sakh. Dan sesungguhnya Allah menciptakan kesedihan dan kemurungan serta kegalauan itu dalam sikap ragu dan marah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah ragu dan kemudian kita protes sama Allah, yakinlah akibatnya itu kita akan menjadi orang yang senantiasa memiliki kesedihan yang panjang, murung terus, galau terus. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita mengintrospeksi diri, kita masih menjadi orang yang galau, orang yang murung, orang yang selalu bersedih. Karena apa? Kita ragu kepada kekuasaan Allah. Kita nggak yakin. Kita suka marah, kita suka protes, kita suka mengaudit ketentuan Allah. Kok kenapa begini? Kok kenapa begitu? Yang namanya keyakinan itu tidak boleh diiringi dengan pertanyaan ini itu, kok kenapa begini, kok kenapa begitu. Kecuali pertanyaan ditujukan kepada diri pribadi, itu yang namanya muhasabah. Tapi pertanyaan itu tidak boleh diajukan kepada Allah. Ya Allah, kok kenapa engkau begini, kok kenapa engkau jadikan begini. Jadi sebenarnya dengan sederhana bahwa kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, kuncinya adalah keyakinan dan keridhaan. Dan sebaliknya, ketika keyakinan dan keridhaan sudah tercerabut dari dalam hati kita, atau kita sendiri yang mencabut, maka sudah, kita tinggal nunggu bahwa nanti yang akan kita alami itu adalah kesedihan yang panjang, murung dan lain sebagainya. Dahsyatnya keyakinan, ini dahsyatnya keyakinan. Abu Abdullah Al-Antaqi mengatakan, inna aqallal yakin idza wasala ilal qalbi yabla'ul qalbu nuran wa yanfa anhu kulla raibin wa yamtali'ul qalbu bihi syukran wa minallahi ta'ala khaufan. Sesungguhnya kalau dalam hati kita itu ada sedikit saja keyakinan, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja keyakinan, maka hati kita itu akan diliputi oleh cahaya, akan terang benderang. Paling tidak dengan bahasa sekarang, kalau dia misalnya seorang perempuan misalnya kan, akan muncul yang namanya inner beauty. Orangnya itu enak, rileks. Orang kalau penuh keyakinan kepada Allah, kepada agama, mukanya itu tenang, anteng, teduh. Saya kalau melihat kisah ini tuh sangat inspiratif, tenang, teduh, gitu kan. Itu kisah ini. Benar, saya akuin. Bagi saya ini orang yang sangat istiqomah sekali, yakin dengan Allah. Yang penting saya hidup dengan jalan dakwah. Itu saja. Wa 'alallahi rizquna. Allah itulah yang memberikan rezeki kita. Keyakinan. Makanya kenapa kalau kita melihat para alim ulama, para kiai sepuh, walaupun rumahnya jelek, pesantrennya kumuh, santrinya nggak banyak, tapi dia tawadhu, mukanya itu enak, cerah. Itu adalah buah keyakinan. Keyakinan itu sedikit saja bersemayam dalam hati kita itu akan terang. Ya, kalau hati kita sudah terang, maka itu akan menolak berbagai macam keraguan-keraguan kita kepada kekuasaan Allah.
Sehingga apa? Kalau hati sudah terang, hati kita itu akan menjadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa takut untuk berkhianat kepada Allah. Itu hanya dengan sedikit keyakinan saja. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita dengan Allah masih nggak takut, bersyukur kalau ingat, ragu masih ada, terang enggak juga, kadang-kadang masih diliputi kegalauan. Berarti keyakinan kita itu masih di bawah sedikit, Pak. Padahal dengan keyakinan sedikit saja hati kita itu udah terang benderang. Nah, kalau sekarang kita mendapatkan hati kita belum terang benderang, berarti keyakinan kita itu masih di bawah sedikit. Jadi mari kita sama-sama mengevaluasi sebenarnya keyakinan kita itu seperti apa. Nah, sekarang ciri-ciri orang yakin itu seperti apa? Abu Uthman Al-Hayri mengatakan, qillatul yakin al-ihtimam lighad. Sebenarnya keyakinan yang sedikit itu ditandai dengan kalau kita terlalu banyak berpikir jauh ke depan dalam urusan dunia. Itulah yang namanya tulul amal, panjang angan-angan. Dalam bahasa agama itu namanya panjang angan-angan, tulul amal. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki keyakinan cuma sedikit atau di bawah sedikit, itu biasanya sikapnya itu terlalu panjang angan-angan, ngelamunnya terlalu jauh, ngelanturnya terlalu jauh, antara keinginan, harapan dengan apa yang diinjak di bumi itu nggak nyambung. Ya, maka hati-hati dengan lamunan-lamunan. Makanya kenapa orang banyak melamun itu suka kemasukan jin, kemasukan juri, kemasukan genderuwo. Banyak yang nggak selamat deh kalau banyak melamun. Coba aja bener. Ya saya dia. Kebanyakan orang-orang yang tergelincir gitu kan karena banyak melamun, banyak nggak selamatnya. Gitu ya. Yang ada masalah. Terus terang kalau saya boleh, mohon maaf ini, isinya penjara KPK di Guntur itu adalah orang-orang yang terlalu banyak ngelamun, nggak sesuai dengan fakta kedudukan dia. Itu saja. Kedudukan dia belum memungkinkan dia untuk punya duit sampai puluhan miliar seperti itu. Tapi karena ngelamunnya terlalu jauh, rasa takut kepada Allah nggak ada. Kan begitu. Ketika rasa takut kepada Allah nggak ada, semua jalan diterabas. Yaitulah kalau misalnya orang terlalu memanjangkan angan-angan, akhirnya gampang dimasukin setan. Ketika setan sudah masuk, rasa takut kepada Allah nggak ada, ya sudah. Semua undang-undang dia langgar, semua peraturan dia terabas. Itu adalah contoh-contoh orang yang memiliki keyakinan kepada Allah dengan kadar yang sangat sedikit. Nah, itulah kenapa kita harus senantiasa menambah keyakinan. Walaupun sebagian ulama mengatakan begini, saya juga tidak setuju dengan pendapat ini, tapi perlu saya bacakan. Wa qala ba'duhum al-yaqinu huwa al-'ilmul mustawda' fil qulub. Sesungguhnya keyakinan itu merupakan sebuah ilmu atau sebuah anugerah dari Allah yang Allah titipkan ke dalam hati seseorang. Kalau saya termasuk yang tidak sepaham dengan statement ini, karena sebagian ulama mengatakan bahwa keyakinan itu merupakan sebuah hasil ikhtiar, hasil mujahadah, bukan anugerah dari Allah. Atau paling tidak dimulai dengan ikhtiar, dimulai dengan mujahadah, dimulai dengan latihan, kemudian baru Allah memberikan anugerah. Karena kalau dihitung, mungkin jumlahnya hanya sedikit sekali dari sekian miliar orang yang Allah turunkan sebuah keyakinan tanpa dia berupaya. Mungkin ada, tapi mungkin jumlahnya orang yang sangat sedikit sekali. Mungkin kalau dalam bahasa tasawuf itu orang-orang yang laduni, Pak. Kenal orang laduni? Atau ada yang pernah dengar ilmu laduni? Ya, ilmu laduni itu sebuah ilmu, berbagai macam cabang ilmu. Kejadiannya itu biasanya kalau dalam dunia pesantren itu ada anak kiai yang bandelnya minta ampun, nggak pernah mau ngaji sama bapaknya, kerjaannya bikin onar aja di pesantren itu. Tapi pada waktunya ketika si kiai bapaknya ini wafat, tiba-tiba dia bisa menggantikan bapaknya dan kadang-kadang kepintarannya bisa melebihi bapaknya tanpa belajar. Itu namanya ilmu laduni.
Allah menganugerahkan ilmu dan keyakinan itu. Itu jumlahnya jangan salah, nggak banyak, sedikit. Nah, maka karena jumlahnya sedikit, saya memilih untuk meyakini bahwa yang namanya keyakinan itu adalah buah daripada ijtihad, buah daripada upaya keras untuk kita senantiasa membangun keyakinan. Gak mungkin kita, ya Allah berikanlah aku keyakinan, tapi berupaya enggak, berikhtiar enggak. Paling tidak berikhtiar dulu dengan keras, kemudian secara perlahan nanti Allah akan turunkan ke dalam hati kita yang dikatakan keyakinan itu tadi. Sahal bin Abdullah mengatakan, haramun ala qalbin ayyashumma raihatal yakin wa fihi sukunun ila ghairillahi ta'ala. Haram. Haram itu artinya mustahil, tidak mungkin sebuah hati itu akan mencium yang namanya bau keyakinan. Haramun ala qalbin ayyashumma raihatal yakin. Tidak mungkin sebuah hati itu akan mampu mencium sebuah keyakinan wa fihi sukunun ila ghairillahi ta'ala, tetapi hati itu masih memiliki sandaran untuk bersikap tenang kepada selain Allah. Kalau kita merasa punya sandaran lain yang membuat kita tenang selain Allah, maka sesungguhnya hati kita itu diharamkan oleh Allah untuk mencium baunya aja enggak. Ya. Dan kadang-kadang, mohon maaf, sikap ini suka muncul secara enggak sengaja. Itu lewat ucapan dulu, Ustaz, tanpa sadar. Waduh, coba kalau bulan ini saya dapat gini. Coba kalau bos saya nyuruh saya kesini, wah pasti saya bakal gini banget, kan gitu. Seolah-olah kita ini bersandar, kebahagiaan kita itu disandarkan kepada sesuatu yang bukan selain Allah. Maka jangan harap kalau kita ini punya satu aja yang kita sandari, kita ini jangankan untuk bersikap yakin, mencium baunya yakin aja Allah nggak izinkan. Apalagi kita punya terlalu banyak sandaran, gitu ya. Yang mohon maaf, kadang-kadang kita suka menyaksikan ada orang yang sangat bergantung kepada seseorang. Saya kalau nggak curhat sama dia, kayaknya nggak bakalan tenang deh. Saya harus ketemu dia, saya harus ngomong sama dia. Ini hati-hati, ini ketergantungan yang berbahaya. Padahal yang dia curhati itu sebenarnya selayaknya adalah Allah, dengan tahajud, dengan duha, dengan sholat taubat, dengan sholat hajat dan lain sebagainya. Itulah cara dia bercurhat kepada Allah. Tapi ada orang yang menyandarkan ketenangan batinnya itu kepada seseorang atau kepada hal lain. Ada juga kepada kebendaan. Nah, yang paling parah ketika itu sudah edik. Nah, sebenarnya ketika orang mulai kecanduan dengan narkoba, itu kan di situ. Dia sudah menyandarkan ketenangan dia itu kepada benda itu. Diawali dengan, mohon maaf, diawali dengan rokok, kan naik terus kan. Mohon maaf, di merokok, saya juga merokok, gitu kan. Kemudian naik kan begitu. Pertama minum 1 sloki, 2 sloki, lama-lama asik juga, lama-lama bergantung. Nah, makanya kenapa yang namanya addiction itu berbahaya. Sebenarnya yang namanya narkoba, minuman keras, mungkin yang bahaya itu bukan zat yang terkandung di dalamnya, tapi addiction yang ditimbulkan oleh obat itu. Makanya Profesor Dadang Hawari pernah mengusulkan untuk mengganti istilah narkoba dengan naza. Kalau narkoba kan narkotik dan obat-obatan, banyak apa sih ya? Narkotik dan obat-obatan ya. Padahal yang namanya obat-obatan itu kan tidak semuanya buruk. Nah, kemudian Profesor Dadang Hawari itu mengusulkan narkotik dan zat adiktif. Karena yang berbahaya itu adalah adiktifnya itu, naza. Nah, di sini dikatakan bahwa barang siapa yang memiliki sandaran ketergantungan untuk mendapatkan ketenangannya selain Allah, tidak akan pernah dia mencium yang namanya yakin aja enggak, apalagi mendapatkan keyakinan. Nah, kemudian Bunun Al-Misri menambahkan, al-yakin da'un ila qasril amal. Sesungguhnya keyakinan itu akan mengajak kita untuk tidak memiliki panjang angan-angan, tapi bersikap pendek angan-angan.
Artinya kita nggak terlalu banyak terobsesi. Jadi yang namanya keyakinan kita itu, mohon maaf, panjang angan-angan itu dengan bahasa sekarang namanya obsesi atau sifat yang obsesif gitu ya. Jadi yang namanya keyakinan itu sebenarnya memanggil kita, mengarahkan kita supaya kita ini tidak terlalu bersikap obsesif. Karena sikap obsesi itu hanya akan membelenggu kita, memenjarakan kita. Jadi kalau kita lihat sebenarnya point of stance kita itu karena kita ini terobsesi, terlalu berlebihan kepada sesuatu. Maka sesungguhnya keyakinan itu akan mengurangi kadar obsesi kita kepada sesuatu. Al-yakin da'u ila qasrul amal, wa qasrul amal yad'u ila zuhud. Ketika kita tidak terobsesi lagi atau memiliki obsesi yang tidak tinggi, maka akan mudah bagi kita untuk bersikap zuhud. Zuhud itu artinya tidak tunduk kepada dunia. Kalaupun toh punya banyak dunia, dunia itu untuk dikuasai, bukan dianya yang dikuasai oleh dunia. Jadi yang namanya zuhud itu bukan berarti perintah untuk miskin, tidak. Banyak orang zuhud yang kaya raya, rumahnya banyak, rekeningnya ratusan miliar, tapi dia zuhud. Apa yang membedakan orang kaya zuhud dengan orang kaya yang tidak zuhud? Orang kaya yang tidak zuhud, dia menjadi budak hartanya. Tapi orang kaya yang zuhud, harta itu menjadi budak dia. Dia tidak dikendalikan oleh hartanya. Nah, maka sebenarnya ketika orang sudah tidak memiliki lagi obsesi, kalaupun toh dia kaya, dia tetap bisa bersikap zuhud. Itu adalah kezuhudan. Wa zuhdu yurithul hikmah, dan kezuhudan itu akan mewariskan atau menurunkan yang namanya hikmah. Hikmah itu artinya sikap bijaksana. Wal hikmatu turithun nad ilal awaqib, dan yang namanya kebijaksanaan itu akan mewariskan atau akan mengajak kita untuk biasa melihat segala sesuatu dengan segala akibat buruk yang ada di belakangnya. Nah, jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu melihat what will happen next. Jadi sebenarnya urutannya begitu, Pak. Keyakinan kita, yang namanya keyakinan akan mengajak kita bersikap tidak obsesif. Kalau kita sudah bersikap tidak obsesif, akan mengantarkan kita kepada sikap zuhud. Sikap zuhud akan mengantarkan kita kepada sikap atau ilmu hikmah, ilmu yang bijaksana. Ilmu hikmah itu akan mengantarkan kita kepada pengetahuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di belakang. Maka keyakinan itu, orang kalau sudah yakin, dia dengan mudah akan bisa melihat apa yang akan terjadi. Maka kenapa orang-orang alim, para kiai sepuh, ketika ditanya, Pak Kiai, saya punya hajat begini, menurut Pak Kiai gimana? Tak. Nah ini bukti seorang yang sudah memiliki keyakinan tinggi. Dia sudah melihat. Kamu punya dua pilihan. Lebih baik kamu jangan pilih yang ini. Saya bisa melihat ini kelihatannya akan membawa dampak kepada kamu lebih baik. Bukannya dia mendahului kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa ada kiai yang bisa menerawang jauh ke depan, bukannya dia mendahului kehendak Allah. Itu karena buah keyakinan dia yang luar biasa. Orang kalau sudah memiliki keyakinan kepada Allah, dibukakan semua pintu hatinya, dia bisa melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari dari apa yang direncanakan oleh seseorang. Jadi bukan mustahil kalau kita mampu membaca apa yang akan terjadi di kemudian hari dari apa yang kita rencanakan. What will be the next? Baik, kita lanjutkan lagi dengan Allah. Maaf, Allahumma muwaffiq lakum thariq, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.